Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini akan membahas tentang fungsi analitik dan fungsi harmonik dengan mata kuliah pengantar analisis kompleks dan dosen pengampunya Profesor Dr. Kartono MSI dan Ibu Siti Muawana SPD MSc. Kelompok 7 beranggotakan saya, Dea Erlita, dengan 3 digit NIM terakhir 056, dan rekan saya Gina Ajeng Istiqomah dengan 3 digit NIM terakhir 070, dan Nabilah Nur Fauzi dengan 3 digit NIM terakhir 080. Fungsi analitik. Definisi 1. Diberikan fungsi f yang didefinisikan pada domain D dan Z0. Fungsi f dikatakan analitik di Z0 jika terdapat delta positif, sehingga f terdiferensial di setiap Z anggota N Z0, delta. Nah, dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jika f analitik di Z0, maka f analitik di setiap titik pada suatu kitar Z0. Daerah definisi f dalam definisi di atas adalah domain. Jadi dia terbuka sehingga ada delta positif sehingga F terdefinisikan pada N Z0, delta subset D. Fungsi F dikatakan analitik pada suatu domain jika F analitik di setiap titik domain itu. Bisa dilihat pada gambar yang ada di sampingnya. Untuk dapat mengatakan fungsi F yang didefinisikan pada daerah E analitik di Z1 anggota E, dituntut adanya kitar NZ, delta. Sehingga F terdefinisikan dan terdiferensial untuk semua Z anggota N, Z1, delta. Untuk dapat mendefinisikan fungsi F analitik pada daerah E yang tidak terbuka, dituntut adanya himpunan terbuka H yang memuat E dan F analitik pada H. Bisa dilihat pada gambar yang ada di samping. Nah, dari definisi, jika F analitik di Z0, maka F terdiferensial di Z0. Jadi, pasti juga kontinu di Z0. Selanjutnya, contoh 1. Yang pertama, fungsi fz sama dengan 1/z terdiferensial di setiap titik kecuali di z sama dengan 0. Jadi, f analitik pada domain C selain 0, fungsi gz sama dengan mutlak z kuadrat hanya terdiferensial di satu titik saja, yakni di z sama dengan 0. Jadi, tak mungkin fungsi g analitik. Yang kedua, fungsi Hz sama dengan X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 terdiferensial hanya di titik-titik pada garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. Tidak mungkin dicari kitar suatu titik dan H terdiferensial pada kitar itu. Jadi di titik manapun H tidak analitik. Yang ketiga, fungsi suku banyak analitik di seluruh bidang kompleks sebab di sembarang titik Z0 anggota bilangan kompleks selalu ada kitar dari Z0 sehingga fungsi terdiferensial di setiap titik dalam kitar itu. Fungsi analitik di seluruh bidang kompleks disebut fungsi utuh. Jadi, fungsi suku banyak adalah fungsi utuh. Titik di dalam daerah definisi fungsi F, di mana F analitik disebut tidak analitik. Definisi 2. Titik Z0 dikatakan titik singular dari fungsi F yang terdefinisi pada D subset C jika dan hanya jika A. F tidak analitik di Z0, yaitu untuk setiap delta positif terdapat Z1 anggota NZ0, delta irisan D, sedemikian sehingga F aksen Z1 tidak ada. B. Untuk setiap delta positif terdapat Z2 anggota NZ0, delta irisan D, sedemikian sehingga F analitik di Z2. Contoh 2. Yang pertama, misal Fz sama dengan mutlak Z kuadrat. Maka Fz ada jika dan hanya jika
Untuk Z sama dengan 0, f aksen Z tidak ada untuk setiap Z tidak sama dengan 0. Akibatnya, Z sama dengan 0 bukan titik singular dari F, karena sifat B tidak dipenuhi, walaupun F tidak analitik di Z sama dengan 0. Yang kedua, misalkan Fz sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Fungsi F aksen Z ada hanya untuk Z sama dengan X min IX. Maka Z sama dengan X min IX bukan titik singular dari F, karena sifat B tidak dipenuhi walaupun F tidak analitik di Z sama dengan X min IX. Yang ketiga, misalkan Fz sama dengan 1 per Z kuadrat min 1. Fungsi F tak kontinu di Z sama dengan 1. Sebab limit Fz sama dengan tak hingga positif Z mendekati 1. Jadi, F tak analitik di Z sama dengan 1. Dengan cara yang sama, F juga tidak analitik di Z sama dengan min 1. Fungsi f aksen Z ada untuk Z tidak sama dengan 1 dan Z tidak sama dengan min 1, yaitu f aksen Z sama dengan 2Z per Z kuadrat min 1 dikuadratkan untuk Z tidak sama dengan 1 dan Z tidak sama dengan min 1. Jadi, Z sama dengan 1 dan Z sama dengan min 1 merupakan titik singular dari fungsi F. Syarat dan sifat fungsi analitik. Kekontinuan dan keterdiferensialan di suatu titik adalah syarat perlu agar fungsi analitik di titik itu. Tapi jelas bahwa syarat itu belum cukup. Dipenuhinya syarat Cauchy-Riemann di suatu titik oleh suatu fungsi tidak cukup untuk menjamin fungsi analitik di titik itu. Jika f dan g didefinisikan dan analitik pada daerah definisi yang sama, maka demikian juga f plus g, f min g, f g, hasil bagi f per g juga analitik pada d kecuali di titik di d. Dalam d di mana nilai fungsi g menjadi 0. Jika F didefinisikan dan analitik pada daerah D dan G analitik pada daerah E yang memuat FD, maka H sama dengan F bundaran G analitik pada D. Jadi singkatnya, komposisi fungsi analitik adalah analitik. Berlakunya sifat-sifat tentang operasi pada fungsi-fungsi analitik di atas sebagai akibat berlakunya sifat-sifat yang serupa untuk fungsi terdiferensial. Selanjutnya, contoh 3, buktikan bahwa GZ sama dengan ln R plus IP untuk Z anggota E, di mana Z sama dengan R cis P, R lebih dari 0, min P kurang dari P kurang dari P. Analitik pada E, kemudian buktikan bahwa jika FZ sama dengan Z plus 1, maka HZ sama dengan G FZ analitik. Untuk Z anggota D, di mana Z RE, Z lebih dari min 1. Buktinya, jadi G, Z sama dengan U, R, P ditambah I, V, R, P dengan U sama dengan ln R dan V sama dengan P untuk Z anggota E. Derivatif parsial UR sama dengan 1 per R, VR sama dengan 0, R, U, P sama dengan 0, dan VP sama dengan 1. Semuanya kontinu di setiap titik Z anggota E. Dan di titik itu dipenuhi pula persamaan Cauchy-Riemann dalam koordinat kutub, yaitu UR sama dengan 1 per R, VP, dan UP sama dengan min VR. Jadi, G terdiferensial di setiap titik di dalam himpunan terbuka E, sehingga G analitik di setiap titik anggota E. Dengan G demikian analitik pada E. Karena F fungsi utuh, maka F analitik pada D. Bayangan dari D oleh F, yakni FD, sama dengan Z, RS, Z lebih dari 0 adalah himpunan bagian dari E. Jadi G analitik pada FD. Demikian, HZ sama dengan FG, FZ analitik untuk Z anggota D. Teorema 1. Jika f aksen Z sama dengan 0 di setiap domain D, maka Fz konstan pada D. Bukti,
Karena f aksen z sama dengan ux x, y ditambah i fx x, y sama dengan fy x, y kurangi i uy x, y sama dengan 0 pada d, maka ux, uy, vx, dan vy identik 0 pada d. Karena diketahui D suatu domain, yakni himpunan terbuka yang terhubung, maka menurut teorema dalam kalkulus U dan V konstan pada D. Jadi Fz konstan di seluruh D. Fungsi harmonik. Diberikan fungsi Fz, U, x, y ditambah IV, x, y yang analitik pada domain D. Jadi dalam D berlaku persamaan Cauchy-Riemann. Do U per do X sama dengan do V per do Y untuk persamaan 1, do U per do X sama dengan min do V per do Y untuk persamaan kedua. Maka turunan dari persamaan Cauchy-Riemann tersebut, do kuadrat U per do Y per do X sama dengan do kuadrat V per do Y kuadrat, do kuadrat U per do X kali do Y sama dengan min do kuadrat V per do X kuadrat menjadi do kuadrat per do X kuadrat ditambah do kuadrat V per do Y kuadrat sama dengan 0 adalah persamaan yang ketiga. Kemudian, do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan do kuadrat V per do X do Y kuadrat, dan do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan min do kuadrat V per do Y kali do X kuadrat menjadi do kuadrat U plus do X kuadrat ditambah do kuadrat V per do Y kuadrat sama dengan 0 adalah persamaan yang keempat. Persamaan 3 dan 4 disebut persamaan Laplace. Definisi yang ketiga, fungsi real dari dua variabel real yang mempunyai derivatif parsial pertama dan kedua yang kontinu dan memenuhi persamaan diferensial Laplace dalam satu domain dinamakan fungsi harmonik pada domain itu. Teorema 2, jika sebuah fungsi fz sama dengan ux, y dan iv x, y analitik pada suatu domain D, maka U dan V harmonik pada D. Bukti, karena F analitik, maka F memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, UX sama dengan VY, dan UY sama dengan min VY. Diferensialkan kedua sisi dari persamaan Cauchy-Riemann di atas terhadap X, sehingga diperoleh UXX sama dengan VY, dan UYX sama dengan min VXX. Lanjutan, dengan cara yang sama, didiferensialkan persamaan Cauchy-Riemann terhadap Y, sehingga diperoleh UX Y sama dengan VYX dan UYX sama dengan min VXX, kemudian substitusikan ke persamaan Laplace sehingga diperoleh UXX ditambah UYY sama dengan VYX ditambah min VXY sama dengan VXY ditambah VXY sama dengan 0, dan VXX ditambah VYY sama dengan min U YX tambah U XY sama dengan min U XY tambah U XY sama dengan 0. Karena U XX dan U YY sama dengan 0 dan V YXX dan karena F XX ditambah V YY sama dengan 0 berarti memenuhi persamaan Laplace sehingga U dan V harmonik pada D. Dua fungsi H, X, Y, dan K, X, Y yang harmonik dalam suatu domain tidak menjamin bahwa fungsi kompleks GZ sama dengan H, X, Y ditambah IK, X, Y analitik dalam domain itu. Sebagai contoh fungsi H, X, Y sama dengan X dan K, X, Y sama dengan min Y, keduanya harmonik pada C. Tetapi fungsi GZ sama dengan Z sama dengan X min Y tidak analitik di titik manapun pada C. Selanjutnya, definisi 4. Jika diberikan dua fungsi U dan V harmonik di sebuah domain D, dan turunan pertamanya memenuhi persamaan Cauchy-Riemann pada D, V dikatakan harmonik konjugat U. Teorema 3. Sebuah fungsi fz sama dengan U, y ditambah IV, x, y analitik dalam suatu domain D jika dan hanya jika
V adalah harmonik konjugat dari U. Bukti, pembuktian ke kanan, karena FZ analitik, maka menurut teorema 2, U dan V harmonik. Karena F analitik, maka F memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Jadi, V harmonik konjugat dari U. Pembuktian ke kiri, dipunyai V harmonik konjugat dari U. Karena V harmonik konjugat dari U, maka menurut definisi 4, F memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Karena U dan V harmonik, maka menurut definisi 3, U dan V kontinu. Jadi, F analitik. Selanjutnya definisi 5. Jika diberikan fungsi harmonik U pada domain D, sering dinyatakan fungsi harmonik konjugatnya dalam D. Dengan kata lain, dinyatakan fungsi V sehingga F sama dengan U ditambah IV analitik pada D. Selanjutnya, konstruksi fungsi analitik jika bagian real U diketahui. Langkah pertama, periksa apakah U, X, Y merupakan fungsi harmonik. Jika U, X, Y bukan fungsi harmonik, maka tidak ada fungsi analitik sehingga FZ sama dengan U, X, Y ditambah IP, X, Y. Tetapi jika U, X, Y fungsi harmonik, lanjut ke langkah 2. Langkah kedua, hitung do U per do X dan do U per do Y. Langkah ketiga, pilih V sehingga do U per do X sama dengan do V per do Y. Langkah keempat, dari do V per do X, konstruksi Vx, Y sama dengan integral do U per do X dy ditambah Cx. Langkah kelima, dari langkah keempat, tentukan do V per do X sama dengan do per do X, integral do U per do X dy ditambah Cx sama dengan min do U per do Y. Sama dengan do per do X integral do U per do X dy ditambah C aksen X sama dengan min do U per do Y. Langkah keenam, dari langkah kelima diperoleh C aksen X. Langkah ketujuh, konstruksi Cx sehingga diperoleh Fz sama dengan U X, Y ditambah IV X, Y. Kemudian contoh 4. Buktikan fungsi U sama dengan 4xy pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 3y harmonik di seluruh bidang xy dan tentukan fungsi V yang harmonik konjugat dengan U. Bukti, dipunyai U sama dengan 4xy pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 3y. Syarat U harmonik yaitu memenuhi persamaan Laplace, yaitu do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan 0. Untuk UX sama dengan 4Y pangkat 3 dikurangi 12X kuadrat Y, diperoleh do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan UXX sama dengan min 24XY. Untuk UY sama dengan 12XY pangkat 2 dikurangi 4X pangkat 3, diperoleh do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan UYY sama dengan 24XY. Diperoleh do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan min 24XY ditambah 24XY sama dengan 0. Karena U memenuhi persamaan Laplace, maka U harmonik, sehingga terbukti. Selanjutnya, jika V harmonik konjugat dari U, maka F sama dengan U ditambah IV analitik pada bilangan kompleks. Jadi, di setiap titik X, Y dipenuhi persamaan Cauchy-Riemann. VY sama dengan UX sama dengan 4Y pangkat 3 dikurangi 12X kuadrat Y dan VX sama dengan min UY sama dengan 12XY kuadrat ditambah 4X pangkat 3 merupakan persamaan 1. Dengan memandang X tetap mengintegralkan terhadap Y dalam persamaan 1, diperoleh V sama dengan Y pangkat 4 dikurangi 6X pangkat 2 Y pangkat 2 ditambah GX. Merupakan persamaan 2. Kemudian, hitung turunan parsial V terhadap X, sehingga diperoleh Vx sama dengan min 12XY kuadrat ditambah G aksen X. Menurut persamaan Cauchy-Riemann,
Px sama dengan Uy. Ekivalen dengan min 12xy kuadrat ditambah g aksen x sama dengan 12xy kuadrat ditambah 4x pangkat 3 merupakan persamaan 3. Ekivalen dengan g aksen x sama dengan 4x pangkat 3. Ekivalen dengan gx sama dengan integral 4x pangkat 3 dx sama dengan x pangkat 4 ditambah c, dengan c sebarang konstanta real. Dengan demikian, dari persamaan 2 diperoleh, P sama dengan Y pangkat 4 min 6X kuadrat Y kuadrat ditambah X pangkat 4 ditambah C. Selanjutnya, fungsi analitik yang terkait dengan fungsi U yang diberikan adalah Fz sama dengan 4XY pangkat 3 dikurangi 4X pangkat 3Y ditambah I dikalikan dengan Y pangkat 4 min 6X kuadrat Y kuadrat ditambah X pangkat 4 ditambah C. Dengan perhitungan sedemikian rupa diperoleh sama dengan I Z pangkat 4 ditambah C. Jadi, Fz sama dengan I Z pangkat 4 ditambah C. Jika diteliti, ternyata bentuk terakhir ini dapat diperoleh dengan menggantikan X dengan Z dan Y dengan 0 pada bentuk Fz sama dengan Ux, Y ditambah IV X, Y untuk fungsi U yang diberikan dan V yang diperoleh dalam perhitungan di atas. Kemudian, cara Milne-Thomson. Milne-Thomson memberikan suatu cara untuk menentukan fungsi harmonik konjugat Vx, Y dari fungsi harmonik Ux, Y yang diberikan, yaitu mencari langsung fungsi analitik Fz dari f aksen Z yang dijabarkan terlebih dahulu. Dengan mengingat berlakunya syarat Cauchy-Riemann diperoleh f aksen Z sama dengan Ux, X, Y dikurangi I, Uy, X, Y merupakan persamaan 1 yang dapat dinyatakan dalam Z dan Z bar menjadi f aksen Z sama dengan Ux, Z plus Z bar per 2, Z min Z bar per 2 dikurangi I, Uy, Z plus Z bar per 2, Z min Z bar per 2 merupakan persamaan 2. Hubungan persamaan 2 dapat dipandang sebagai suatu identitas dalam variabel Z dan Z bar. Jika diambil Z bar sama dengan Z, maka persamaan 2 menjadi F aksen Z sama dengan Ux, Z,0 dikurangi I, Uy, Z,0 merupakan persamaan ketiga. Tampak bahwa persamaan 3 dapat diperoleh dari persamaan 1 dengan mengganti X dengan Z dan Y dengan 0. Dari persamaan 3 dapat dicari Fz, yakni fungsi yang derivatifnya sama dengan F aksen Z. Setelah memperoleh Fz, tentu saja tidak sukar lagi untuk mencari fungsi harmonik konjugat V. Contoh 5. Diketahui fungsi Ux, Y sama dengan 4xy pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 3y harmonik di seluruh bidang xy. Tentukan fungsi V yang harmonik konjugat dengan U. Penyelesaian, karena Uxy sama dengan 4xy pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 3y merupakan fungsi harmonik, maka Ux, X, Y sama dengan 4y pangkat 3 dikurangi 12x kuadrat y dan Uy, X, Y sama dengan 12xy kuadrat dikurangi 4x pangkat 3. Maka dengan rumus persamaan 3 diperoleh F aksen Z sama dengan Ux, Z,0 dikurangi I, Uy, Z,0 sama dengan 4IZ pangkat 3. Dengan demikian diperoleh Fz sama dengan IZ pangkat 4 ditambah C dengan C sebarang konstanta kompleks. Untuk memperoleh P ditulis Fz sama dengan I X plus Y dipangkatkan 4 ditambah C sama dengan 4XY pangkat 3 dikurangi 4X pangkat 3Y ditambah I dikalikan dengan Y pangkat 4 kurangi 6X2Y kuadrat ditambah X pangkat 4 ditambah C. Jadi, P sama dengan Y pangkat 4 dikurangi 6X kuadrat Y kuadrat ditambah X pangkat 4 ditambah C dengan C konstanta real dan I dikali C sama dengan C besar. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.